Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya semuanya. Kalau abang sehat nggak? Sehat Kak Ofri. Kalau kakak? Sehat dong Kak. Oke, kita tanya pemusiknya pada sehat nggak ya? Kakak abang sehat nggak ya? Ada yang sakit? Yes, semuanya pada sehat. Kalau gitu, apa ya bang ya? Adik-adiknya udah siap belum ya di rumah ya? Iya, kita tanya dulu adiknya udah siap atau belum? Sudah siap belum ya? Ih, masih belum kedengeran ya. Kita coba dengar lagi ya. Sudah siap belum? Yeay, sudah siap. Kalau sudah siap kita mau mulai ibadahnya. Kita mau nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Oke, kita nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Ayo abang kakak pemusik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari dan siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Oke, untuk memulai ibadahnya kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan masih menyertai kami masih bisa beribadah bersama-sama walaupun masih berada di rumah masing-masing. Saat ini kami mau memulai ibadah kami, Tuhan berkati kami supaya kami bisa fokus, bisa setia kepada Tuhan sepanjang ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kak Ofri, adik-adik di rumah masih pada semangat gak ya? Oh iya, pada semangat gak ya? Iya. Masih pada semangat gak adik-adik di rumah? Masih pada semangat. Masih semangat. Oke, kalau gitu kalau masih semangat kita mau makin semangat lagi dengan bernyanyi kakak. Nah, ya karena masih pada semangat kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tubuhmu. Oke, hati-hati gunakan tubuhmu. Ayo abang kakak pemusik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tangan, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan lehermu, ngek-ngek. Hati-hati gunakan lehermu, ngek-ngek, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu, ngek-ngek. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, ciluba, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, ciluba. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, Amin. hati gunakan semua. Ngek-ngek. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ngek-ngek, ciluba. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Ngek-ngek,
Ciluba. Amin. Yeay. Oke. Wah, Kak Ofri sampai capek ya. Sampai ngos-ngosan ya Bang ya. Oke, masih ingat nggak ya kalau misalnya Kakak Ofri tanya firman Tuhan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Kakak Abang? Masih Kak? Oh iya masih ingat. Oke, Abang kira-kira apa ya firman minggu lalu? Nah, firman Tuhan minggu lalu tentang titah kelima. Nah, titah kelima itu adalah hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi adik-adik harus taat dan hormat kepada orang tua karena akan diberikan berkat sama Tuhan Allah di surga, Kak Ofri. Oh gitu. Iya. Kalau gitu masih ingat juga nggak tentang hafalannya untuk kelas kecil, kelas tengah, sama kelas besar? Masih inget dong Masih dong Kak Ofri. Masih? Oke, Iya. mulai dari kelas kecil deh siapa? Aku Kak, Oh bisa? kelas kecil itu aku sayang mama dan papa. Oke, kalau kelas tengah? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oh itu dititah Lima. kelima. Kalau di kelas besar? Kalau kelas besar kita pakai titah kelima bahasa Batak. Oh iya. Wow. Gimana? Iya, ikon pasang alponmu donatorasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano nanilehon di batam deho. Yeay. Wah berarti semua adik-adik juga harus hafal ya. Pasti Karena hafal, Kak. Karena kakak sama abang sudah hafal juga, berarti adik-adik juga hafal. Sudah banyak juga yang kasih video sama kita ya. Iya. Oke, nah sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Iya, Kak. Sudah siap Alkitabnya? Ayo, siapkan dulu Alkitabnya di rumah. Kalau sudah siap, baru kita Mulai dengar Firman firman Tuhan. Oke, sudah siap belum ya? kira-kira Sudah. Sudah ya, Kalau Kak? sudah, kita mau muji Tuhan dulu sebelum kita dengar firman Tuhan ya. Lagu apa kakak? Kita mau nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Oke, kusiapkan hatiku Tuhan. Ayo kakak abang pemusik. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatinya, kita mau dengar firman Tuhan. Oke adik-adik, kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh ada sampai pada hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami semua. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Senang bisa sekolah minggu lagi? Ya senang ya, walaupun masih di rumah, tetap senang, tetap ceria juga ya. Firman Tuhan hari ini akan melanjutkan firman Tuhan kita yang minggu lalu. Yaitu tentang apa? Masih ingat? Menghormati
papa dan mama. Ternyata adik-adik yang harus kita hormati tidak hanya papa dan mama loh, tapi orang yang lebih tua dari kita. Kata siapa sih kayak gitu? Bukan kata Bang Daniel, tapi kata Alkitab kita yang berbicara seperti itu. Untuk itu sama-sama kita baca dari Imamat 19 ayat 32 dan dari 1 Timotius 5 ayat 1. Nah untuk Imamat 19 ayat 32, Abang Daniel baca bersama dengan adik-adik yang laki-laki. 1 Timotius 5 ayat 1, kita baca abang dan adik-adik yang perempuan. Yuk kita buka Alkitab kita dan kita baca sama-sama. Dari Imamat 19 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Nah itu yang Imamat. Untuk yang dari firman Tuhan satu lagi dari 1 Timotius 5 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama ya adik-adik yang perempuan. 1 Timotius 5 ayat 1. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Nah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk apa? Menghormati yang lebih tua dari kita. Sebelum itu abang mau nanya nih kepada adik-adik. Siapa aja sih yang lebih tua dari kita? Kira-kira ada banyak atau sedikit yang lebih tua dari kita? Tentu banyak dong ya. Coba kita cek dulu dari mana ya. Dari rumah kita dulu deh. Dari rumah kita siapa aja yang lebih tua? Tadi tentu mama dan papa. Ada siapa lagi? Ada opung. Ada siapa lagi? Kakak dan abang kita. Itu juga lebih tua dari kita dong. Atau ada siapa lagi di rumahnya? Ada? Ada mbak juga ya? Iya ada mbak juga di rumah. Itu juga lebih tua dan harus kita hormati. Terus ada siapa lagi kalau di sekolah? Orang yang lebih tua dari kita? Tentu siapa? Guru yang mengajar kita di kelas. Ada siapa lagi? Ada kepala sekolah kita. Ada teman-teman kita yang lebih tua dari kita juga ada. Ada lagi yang penjaga sekolah kita, penjaga kantin kita. Banyak juga ya di sekolah ya. Yang terakhir di sekolah minggu atau di gereja kita. Siapa yang lebih tua coba? Pasti Amang dan Inang Pendeta. Ada juga siapa? Kakak dan guru sekolah minggunya. Kakak abang dan guru sekolah minggu. Terus ada siapa lagi? Ada teman-teman kita juga yang lebih tua dari kita. Oh banyak ya. Ada Inang Sintua. Ada siapa lagi? Tentu ada masih banyak lagi ya kalau di gereja kita yang lebih tua. Nah adik-adik, gimana sih cara kita untuk bisa menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita ini? Ada yang tahu caranya? Apa seperti waktu kita di sekolah, waktu upacara bendera, cara menghormatinya? Dengan tangan kita seperti ini nih. Begini? Oh tentu bukan. Bukan seperti itu cara kita menghormati yang lebih tua dari kita. Caranya nanti abang kasih tahu, sekaligus abang mau kenalin satu tokoh nih. Kita mau belajar dari dia cara menghormati yang lebih tua dari kita. Tokoh ini sudah sering kita bicarakan di sekolah minggu. Depannya hurufnya Y, belakang huruf terakhirnya itu F. Ada yang tahu? Oh belum ada yang tahu. Abang kasih clue-nya lagi. Tokoh Alkitab ini mempunyai saudara yang sangat banyak, yaitu 11 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Udah ada yang tahu? Iya udah ada yang tahu ya, tapi ada yang belum tahu juga. Nih abang kasih clue terakhirnya. Papanya bernama Yakub. Siapa dia? Iya benar, namanya adalah Yusuf. Yusuf adalah orang yang mau menghormati orang yang lebih tua dari dia. Yuk sama-sama kita belajar dari Yusuf bagaimana menghormati orang yang lebih tua dari kita. Yang pertama adalah kita harus taat dan patuh kepada orang yang lebih tua dari kita. Sama seperti Yusuf waktu disuruh papanya Yakub untuk melihat saudaranya yang sedang bekerja di ladang dan sambil membawa makan. Nah Yusuf langsung mau membantu papanya untuk melihat saudaranya. Nah adik-adik, siapa yang di rumah kalau diminta tolong oleh mama papanya tapi selalu marah-marah dulu, gak mau. Terus bilang, enggak ntar aja, aku lagi main nih, aku lagi sibuk nih main game nih. Ayo siapa yang di rumah sering kayak gitu? Gak boleh ya, kita harus taat dan patuh kepada orang yang lebih tua dari kita. Yang kedua, Yusuf adalah orang yang mau menyayangi orang yang lebih tua dari dia. Dengan cara apa? Dia mau memaafkan abangnya, saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat kepada Yusuf waktu itu. Bahkan Yusuf sampai dibuang
dan dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak membalas. Nah adik-adik, abang juga mau adik-adik untuk menyayangi saudara-saudara di rumah juga. Gak boleh berantem ya. Kita harus menghormati orang yang lebih tua dengan cara menyayangi abang dan kakak kita. Yang ketiga, Yusuf juga apa? Mau menjaga dan membantu saudara-saudaranya. Nah Yusuf waktu itu di seluruh negeri terjadi kelaparan. Masih ingat dong ceritanya? Iya, hanya ada di Mesir doang punya kelimpahan makan. Jadi saat itu saudara-saudaranya datang kepada dia untuk meminta makan. Yusuf mau membantu saudara-saudaranya sedang kesulitan makan pada saat itu. Bahkan tidak hanya memberi makan, tapi Yusuf juga apa? Mau mengajak saudaranya untuk tinggal di Mesir bersama dengan Yusuf. Nah adik-adik, abang juga mau adik-adik untuk mau menjaga dan menyayangi orang yang lebih tua. Contohnya waktu mama kita pulang dari pasar, pasti kan bawa banyak bawaan yang berat-berat ya. Nah adik-adik, abang harap mau membantu mama bawain barangnya. Atau pada saat di transportasi umum, waktu naik bis, ada orang tua yang sedang berdiri waktu kita lagi duduk. Kita juga mau apa? Memberikan kursi kita kepada orang yang lebih tua untuk boleh duduk. Nah kita harus mau menyayangi orang yang lebih, menjaga orang yang lebih tua dari kita. Nah sama seperti Tuhan Yesus yang mau menyayangi kita semua. Yaitu adalah orang yang lebih tua dari kita dan juga aku dan kamu. Semua disayangi oleh Tuhan. Kita juga mau sama seperti Tuhan Yesus yang mau menyayangi semua dan terutama yang lebih tua. Nah untuk itu adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita tutup dengan ayat hafalan kita. Yang pertama itu untuk kelas kecil dulu ya, didengar ya. Untuk kelas kecil ayat hafalannya, Allah mau aku taat dan hormat kepada orang yang lebih tua. Oke, sekali lagi abang ulang ya. Allah mau aku taat dan hormat kepada orang yang lebih tua. Nah untuk kelas tengah dan kelas besar itu diambil dari Imamat 19 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Nah itu ya untuk firman Tuhan, untuk ayat hafalan kelas tengah dan kelas besar. Nah pengajaran online, pengajaran sekolah minggu kita sudah selesai. Kita tutup dengan berdoa. Kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini sudah boleh selesai. Berkati adik-adik kami Tuhan agar boleh menerima firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik di sepanjang hari Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami untuk boleh selalu dalam keadaan sehat. Juga guru-guru dan guru-guru sekolah minggu lainnya juga Tuhan untuk boleh selalu dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kakak sama abang bakal tunjukin sama adik-adik kira-kira apa kreativitas kita hari ini untuk kelas kecil, kelas tengah, sama kelas besar. Oke, dimulai dari kelas kecil abang, silahkan. Nah, untuk aktivitas kelas kecil, ini ada gambar salib dan di dalamnya ada gambar payung. Nah, payungnya ini isi di dalamnya ada 4. Nah, terus apa aja ya bahan-bahannya? Nah, bahannya ada 2. Yang pertama adalah kertas HVS. Nah, yang kedua ada karton. Nah, kartonnya warnanya bebas, bisa apa aja. Nah, di dalamnya itu bisa tanpa karton atau ada kartonnya, terus bisa digambarkan payung. Nah, payungnya harus sama persis kayak gini. Nah, terus di dalamnya ada tulisan. Nah, tulisannya apa ya? Sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita harus menghormati yang lebih tua. Nah, adik-adik bisa bebas isi di dalamnya. Kalau Abang Daniel Gurning itu membuat yang pertama isi di dalamnya ada opung doli, opung boru, namboru, amang uda, inang uda, guru di sekolah dan guru sekolah minggu. Nah, terus kenapa membuat gambar payung? Karena kita mau mendoakan orang-orang supaya
yang kita tulis di dalam ini supaya dilindungi sama Tuhan. Nah, itu aja untuk aktivitas kelas kecil. Oke, itu untuk kelas kecil. Nah, sekarang untuk kelas tengah. Silakan Kakak. Kalau untuk kelas tengah, kita akan buat kreativitas dari kertas origami. Bahan pertama yang kita butuhkan itu kertas HVS sama kertas origami. Pertama-tama kita ambil kertas HVS, habis itu kita gambar burung merpati. Nah, kalau misalnya udah digambar, kalian tinggal gunting-gunting kertas origaminya jadi kecil-kecil. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau misalnya kalian udah gunting, kalian tempel kertas origaminya ke dalam gambar burungnya ini sampai penuh. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau misalnya udah jadi nih, kita tinggal tulis di atasnya. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, engkau harus taat akan Allahmu. Nah, ini artinya apa? Kita harus hormat sama orang tua, kita juga harus taat sama Tuhan. Nah, itu aja buat kelas kecil, bukan kelas tengah. Nah, terus kan? Oke, untuk kelas yang besar, Kakak Ovi ada map di sini. Mapnya lucu ya. Iya. Nah, lucu ya Bang ya? Iya, Kak Ovi. Nah, bahan-bahannya pertama kita harus punya 2 kertas. Kertasnya itu harus berbeda warna. Kayak ini, kalau Kakak Ofri pakai yang warna pink sama warna biru. Nah, setelah punya 2 kertas, kita butuh gunting, lem, terus pewarna, bisa pensil, bisa spidol, bebas adik-adik yang ada di rumah. Nah, sekarang Kakak Ofri bakal jelasin isi dari map ini apa gitu. Nah, sekarang di sini di sampul mapnya kita bakal tulis yang pertama ada tanggal hari ini, hari Minggu di tanggal 5 bulan 7 tahun 2020. Terus di bawahnya nama adik-adik semua. Terus sekarang kita buka isi mapnya ya. Di dalam bentukannya jadi seperti ini. Oh, keren. Nah, di dalamnya itu kita gambar ada rumah salib atau yang kita sebut dengan gereja. Di dalam gerejanya Abang sama kayak Abang tadi, kita gambar orang tua di sekeliling adik-adik. Boleh opung, tulang, semuanya. Nah, kalau Kakak Ofri nulisnya itu ada inang uda, ada opung boru, opung doli, ada mama, ada papa gitu. Nah, bebas. Berharap kalau kita nulis ini, kita berharap buat orang-orang tua yang ada di sekeliling kita, di sekeliling adik-adik dilindungi sama Tuhan. Nah, untuk di halaman yang kedua ini yang di bawah kita tulis dari Imamat 9 ayat firman kita hari ini ya. Nah, ditulis di bagian bawah. Oke. Itu aja untuk kreativitas kelas besar. Pengajaran sekolah minggu kita sudah selesai. Kita sama-sama mau ngangkat pujian taatilah orang tuamu. Kemudian kita tutup dengan doa Bapa kami. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Ayo Bang Kakak pemusik. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Tuhan dimuliakan sepanjang hidupmu. Sekali lagi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tetap sehat. Tetap berdoa. Di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.